kasih Tuhan, karena di dalam hati-Mu ada kota kami. Terima kasih Tuhan, karena di hati-Mu ada kami. Terima kasih. Biarlah Engkau Allah yang telah mengundang kami dalam ibadah hari ini. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus Tuhan yang menerjemahkan firman itu di hati setiap kami. Sehingga setiap kami tanpa kecuali membawa firman itu dalam hidup kami. Menjadikan firman itu menjadi materai dalam hidup kami. Dan membuat kami terus memperkatakan firman itu bagi diri kami, bagi kota kami, bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita diajak merenungkan tentang Church in the City, maka hari ini kita akan merenungkan tentang Church for the City. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, landasan firman Tuhan saya ambil dari dua bagian, satu dari Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 29 ayat 1 sampai 7, dan nantinya dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Izinkan saya membaca buat kita sekalian dan nantinya pada ayat yang ke-7 saya akan mengajak kita untuk membacakan bersama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekohnya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanak anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Matius 5 ayat 14 hingga 16. Kamu adalah terang dunia. Katakan ke kiri kanan, kamu adalah terang dunia. Baik. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara mau katakan kiri kanan kamu adalah gelap? Oh enggak, hebat ya. Saya pikir saudara langsung gini, kamu gelap gitu ya. Langsung semua gini, enggak gitu ya. Bagus ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca, khususnya Yeremia, saya mau mengajak kita untuk melihat kepada Yeremia. Satu fenomena, satu skenario yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Saudara bayangkan ada orang-orang yang terbuang, yang diambil dari kota mereka, yang diambil dari rumah mereka, yang diambil dari tempat pergaulan mereka, tempat mereka hidup, tempat mereka mencari nafkah, tempat mereka bertumbuh, diambil, dibawa dari Yerusalem menuju ke Babel, ke tanah pembuangan. Itu satu tempat yang berbeda. Satu suasana yang tidak nyaman. Karena di sini mereka adalah orang bebas. Sementara di sini mereka telah menjadi orang yang ditawan. Tidak ada lagi kebebasan. Tentunya diperlakukan dengan tidak, tanda kutip, bukan dengan baik-baik saja. Begitu ya. Lalu mereka akan merasa begitu banyak kehilangan yang ada. Karena mereka adalah tawanan, saudara. Saudara, seharusnya yang mereka perlu dengar, yang seharusnya mereka pengen dengar adalah
Tenang saja, kamu tetap akan diberkati. Tenang saja, sebentar lagi kamu akan lolos. Sehingga kalau saudara baca di dalam pasal 28 Nabi Hanaya, lalu kemudian pasal 29 bagian akhir, itu ada nabi-nabi palsu yang mereka mengatasnamakan Allah berfirman kepada saya, Tuhan berfirman kepadaku bahwa kalian sebentar lagi akan dibebaskan. Dalam kurun waktu 2 tahun kalian semua akan dibebaskan. Padahal masa itu diberikan 70 tahun, saudara. Ya, sehingga Tuhan menegur mereka sebagai nabi-nabi palsu. Karena bukan itu yang sedang Tuhan perkatakan. Saudara dan saya kalau menyimak di dalam ayat 7 dikatakan begini, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Realitanya firman Tuhan katakan, aku memang membuang kamu. Dosa perbuatanmu membuat kamu masuk di dalam masa pembuangan. Membuat kamu masuk di dalam satu masa seolah-olah isolasi. Suatu masa di mana kamu telah melakukan hal yang jahat dan kamu sekarang berada di satu suasana yang ya memang tidak nyaman. Tapi Tuhan tidak kemudian mengatakan ya sudah tenang aja. Ya saudara, kalau kita satu dengan yang lain sedang mengalami hal yang tidak enak, kita akan membujuk atau kita memperkatakan kata-kata yang menyemangati dia. Udah janganlah sedih, ntar lagi udah sembuh, ntar lagi begini begitu ya. Tapi yang Tuhan katakan yang kita baca, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ayat 4 ya, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Apa yang dikatakan? Pertama, dirikan rumah untuk kamu diami. Tuhan bilang bangun residen permanennya. Saudara jangan pikir kubur gitu ya. Karena orang-orang suka menganggap bilang kubur itu residen permanen gitu ya. Bukan, maksudnya bangun rumah yang bukan cuma gubuk. Rumah yang seadanya aja. Yang sewaktu-waktu kamu harus segera berlari karena kita akan melarikan diri. Karena aku akan memberikan cepat-cepat jalan keluar dan kamu harus lari. Bukan. Tapi Tuhan berkata bahwa dirikan rumah untuk kamu diami. Satu kondisi di mana kamu lagi tidak boleh mempunyai mentalitas pengungsi. Tidak boleh mempunyai mentalitas sebagai seorang tawanan ya. Tapi kamu harus melihat bahwa itu kota yang aku berikan kepadamu. Bangunlah rumah yang nyaman. Bangunlah rumah yang benar gitu ya. Lalu dikatakan apa? Kamu harus membangun juga apa yang namanya keluarga. Lalu sebelum keluarga dikatakan buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kamu harus bekerja, kamu harus produktif di dalam kota itu. Loh, yang benar aja ini kota pembuangan, kota yang tidak perlu saya pikirkan, kota yang saya tidak akan cintai, tidak akan pernah saya cintai. Kenapa? Kota ini mengingatkan saya tentang sebuah pembuangan, tentang menjauhkan saya dari rumah, menjauhkan saya dari satu situasi yang tidak nyaman. Saya tidak merasa perlu harus mengingat kota ini. Tapi Alkitab mengatakan bahwa nabi itu diperintahkan Tuhan untuk memberitahukan selain mendirikan rumah dikatakan buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya kamu harus bekerja, kamu harus produktif, kamu harus mendatangkan hasil kesejahteraan bagi kota itu. Kemakmuran melalui dirimu. Lalu dilanjutkan dengan keluarga atau berkembang biak, saudara. Ambillah istri untuk memperanak laki-laki dan perempuan. Lalu ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan. Ya, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara, waktu kelas persiapan saya juga memperkatakan hal ini ke teman-teman. Saya bilang saya waktu mengkhotbahkan tentang beranak cuculah dan berkembang biak. Saya itu belajar lalu saya melihat, wow, orang-orang yang agamanya berseberangan dengan kita mereka sangat konsen akan hal ini. Ya, walaupun mereka tidak mengenal apa itu jalan kebenaran, mereka cuma tahu hidup itu adalah karma, hidup itu adalah pahala, kamu mungkin baik maka akan baik. Ya, sumbernya dari diri sendiri. Jadi ya tapi mereka sangat memperhatikan hal ini untuk berkembang biak. Kita orang Kristen mungkin tidak terlalu memperhatikan, kita lebih perhatikan kepada pendidikan. Lalu kita tidak mau punya anak lebih dari 2. Kalau udah 2 itu rasanya udah banyak pol. Gitu ya. Bahkan ada suami istri, pasutri yang mereka berpikir untuk tidak punya anak. Ya. Nah, saudara dikatakan engkau harus berkembang biak. Engkau harus menikah. Dan bahkan engkau mencarikan istri bagi anakmu laki-laki dan suami bagi anakmu perempuan. Perintah itu jelas. Kawin, beranak cucu. Itulah perintah Tuhan untuk umat Allah. Bukan kompromi tapi keterlibatan yang dilakukan secara sadar. Bukan asimilasi atau menjadi orang-orang seperti di Babel, tetapi kehadiran yang berbeda.
Ya, Allah sedang membentuk umatnya untuk setia dan di tempat di mana mereka ditaruh. Tempat yang apa? Yang tidak nyaman, tempat yang bukan pilihan pribadi, tempat yang dibuang. Saudara, kalau saya mengumpamakan, saya dan saudara ini sebenarnya berada di kota pembuangan. Betul nggak? Ya, kita di dalam kota pembuangan, kota yang sebenarnya menawan kita. Walaupun menawannya beda dengan Babel yang dulu. Menawannya dengan apa? Mungkin dengan kemewahan, dengan harta. Kita di kota ini diberkati, kita di kota ini makin kaya. Dulu mungkin kita datang bawa satu kresek. Sekarang kita bukan cuma punya kresek, punya koper yang bertimbun-timbun. Kita mau kemana begitu mudah. Kenapa? Ya, melalui kota ini kita diberkati, saudara. Tapi kalau saya dan saudara menyimak lebih jauh tentang kebenaran yang dimaksudkan, ya dikatakan begini, ayat yang ke-7 saya baca sekali lagi. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, saya mau mengajak kita melihat, saya dan saudara sudah berada di satu frame yang disebut anugerah. Saya dan saudara sudah berada di satu frame yang disebut dengan anugerah. Saya dan saudara sudah hidup dalam anugerah Allah. Saya dan saudara hidup di dalam berkat Allah. Saya dan saudara hidup di dalam kasih Allah. Setuju? Setuju? Setuju. Itulah sebabnya perintah itu datang diberikan kepada umatnya. Karena Allah itu telah memberikan berkat kepada umatnya. Sudah ada dalam frame-nya. Gitu loh. Umat Allah itu sudah berada dalam frame-nya Allah. Sehingga Allah, kalau saya paraphrase, seolah-olah berkata, kamu saya taruh di kota itu, maka kamu harus menjadi berkat bagi kota itu. Saya taruh di kota itu karena saya sudah memberkati kamu. Makanya usahakanlah pekerjaan dengan baik. Jadilah seorang yang produktivitas. Bukan yang kerja asal-asalan dengan berpikir, entar lagi saya akan meninggalkan kota ini. Ngapain saya harus bersusah payah? Saudara dan saya dalam kemah yang sementara di dunia ini. Nantinya setiap kita akan dipanggil Allah dalam kemah abadi di surga. Tapi Tuhan mau kemah yang sementara ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadilah pribadi yang berkarakter Kristus. Jadilah pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Jadilah pribadi yang jujur ketika kita di rumah. Diharapkan kita menjadi pribadi yang apa? Yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Ketika di dunia kerja, kita diminta usahakanlah. Bukan saja menghasilkan uang, saudara. Tapi juga menjadi apa? Menjadi berkat di dalam kehidupan kita, iman kita. Karena saya dan saudara sudah berada di frame itu. Seperti umat Allah ini. Makanya perintah untuk kemudian usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Itu karena Allah tahu aku bersama dengan kamu. Aku telah menebus kamu. Aku telah menjadi Allahmu satu-satunya. Sehingga perintah itu kalau saya bilang ini bukan perintah main-main, saudara. Ini perintah yang harus memberi influence, memberi pengaruh yang luar biasa. Ya. Kenapa? Ya karena sudah ada dalam frame-nya Allah. Gitu ya. Nah ini bukan hal yang mudah. Dan ini juga jangan-jangan bukan sesuatu yang kita pikirkan dengan serius. Kalau ditanya kenapa saudara ada di Bali, apa jawab saudara? Babi gulingnya enak. Saudara orang apa? Bali dong. Kok bangga banget sih kayaknya bilang Bali? Iyalah, Bali gitu loh. Hadiah aja kalau ada lomba hadiah. Hadiah pertama Pulau Bali, wisata ke Pulau Bali. Nginap 2 hari, 3 malam misalnya kayak gitu ya. 3 malam, 4 hari. 2 malam, 3 hari dan sebagainya. Mungkin ada kebanggaan itu. Anak-anak saya 3 orang mereka kuliah di satu universitas Kristen di Surabaya, Universitas Petra. Begitu datang mereka ditanya, kalian kamu orang apa? Dari nomor 1, 2, 3 ternyata punya pengalaman sama. Orang Bali. Oh kamu Made Ketut Wayan atau siapa? Gitu ya. Enggak. Loh mana orang Bali kan harus ada Made Ketut Wayan atau siapa gitu. Komang gitu. Enggak lah gitu ya. Anak kedua sekolah ditanya juga kamu dari mana Bali? Ditanya lagi kamu Wayan atau Ketut gitu ya. Ciri khasnya dilihat. Anak-anak saya kalau ditanya kenapa kalian senang jadi orang Bali? Enak mak babi gulingnya mah gak ada di tempat lain. Saya gak ada lawan gitu ya. Ya mungkin sesuatu yang ciri khas yang kita utarakan tentang kota itu. Ya,
Saudara mungkin ada yang sedang berlibur, ada yang saya lihat dari Jogja, ada yang dari Pekanbaru. Saudara sedang berlibur. Tapi saudara tahu saudara punya domisili itu Bali. Tapi saudara sekarang lagi tinggal di sana. Maka saudara harus mensejahterakan kota itu melalui hidup saudara. Gimana caranya? Bayar pajak kah? Bagaimana caranya? Bagi-bagi sembako kah? Bukan. Ketika Tuhan berbicara tentang sejahterakan kota itu dari sisi umat Allah, Tuhan berbicara tentang apa? Karakter. Tuhan berbicara tentang hidupmu. Tuhan berbicara tentang apa? Pekerjaanmu. Tuhan bicara tentang apa? Keluargamu. Itu semua harus dalam frame, sudah berada dalam frame Allah dan harus sesuai dengan hukum Allah. Ketika kita bicara church in the city, kita bicara tentang identity. Kita bicara tentang identitas. Gereja ada di satu kota, identitas terlihat bahwa itu adalah gereja, itu adalah kumpulan orang-orang Kristen. Identitas itu terlihat. Betul? Lalu kemudian ketika kita bicara church for the city, maka kita bicara kehadiran gereja bagi kota di mana dia ada. Lebih sempit lagi saya ajak kita melihat kepada saya yang berada di kota ini. Keluarga saya yang berada di kota ini, pekerjaan saya yang berada di kota ini, semuanya harus dipakai untuk menjadi berkat. Cara menjadi berkat itu gimana? Tuhan tidak pernah memberi kita uang lalu Tuhan bilang habisin, baru kamu bisa disebut jadi berkat. Bukan. Tapi yang Tuhan maksudkan ketika bicara tentang sejahterakan shalom bagi kota itu, artinya dari hidup kita yang terintegritas dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, itu harusnya teraplikasi dalam hidup iman kita, dalam hidup iman melalui pekerjaan, melalui keluarga, melalui lingkungan kita. Itu yang dimaksudkan saudara. Kenapa Tuhan harus memberi perintah begitu kepada umatnya? Kenapa gak suruh umatnya diam-diam aja, udah kamu tenang, nikmati hukuman, udah jangan susah. Kok seperti ada sesuatu yang tetap harus dikerjakan. Kesejahteraan untuk kota. Ya, berdoa lagi untuk kota. Jadi saya dan saudara sesungguhnya ketika kita membaca bagian ini tidak berbicara tentang kasus pembuangannya. Memang Tuhan bilang aku membuang kamu. Itu real, itu true, itu sesuatu kebenaran. Itu gak bisa dibantah, itu Tuhan yang kerjakan. Ya. Tapi Tuhan mau ketika pembuangan itu terjadi pun engkau bisa jadi berkat. Engkau dan saya bisa jadi berkat. Saudara saya dan saudara ini berada di kota pembuangan. Ya, pembuangan yang nyaman lah. Kita punya rumah, kita punya ini, punya itu dan sebagainya. Karena kota yang mulia, kota yang dituju sebenarnya adalah bukan kota ini saudara. Yang di sana. Tapi apakah kita jadi orang yang pasif? Lalu kita tidak mau bergerak. Kita menunggu aja bagaimana kapan Tuhan memanggil saya. Kapan Tuhan mau saya pergi. Ya saya diam-diam aja deh, saya baik-baik aja lah. Baik-baik sendiri, tidak mau terlalu bergaul ya. Tidak mau terlalu bersentuhan dengan orang. Menjauhi persekutuan, datang ibadah paling memberi senyum pulang, selesai. Kan lebih aman begitu Bu Heni. Karena kalau terlalu banyak ngomong, gosip. Terlalu banyak ngomong sakit telinga, sakit kepala gitu ya. Terlalu banyak ngomong nanti gini gitu. Saudara ketika Tuhan menghadirkan saya, menghadirkan saudara di muka bumi ini. Tuhan menghadirkan kita untuk saling apa? Saling membentuk satu dengan yang lain. Karena saya punya banyak kelemahan, saudara punya banyak kelemahan. Tapi saudara punya banyak kelebihan, saya juga punya ada. Yang artinya apa? Itu saling melengkapi. Yang artinya itu saling menolong kita saudara. Banyak orang ketika menjauhkan diri dari persekutuan dengan orang percaya, apa yang terjadi? Mereka tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Mereka terlihat baik-baik saja, tapi tidak ada pertumbuhan yang signifikan yang terjadi dari hidup mereka. Hidup mereka kemungkinan besar sangat tidak berdampak. Hidup mereka kemungkinan besar tidak membuat orang praise to God, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tidak, kenapa? Ya hidupnya hampa. Dia cari zona aman, pilih aman-aman saja. Bagi dia saya urus keluarga udah susah, kenapa saya harus bersosialisasi? Saya sudah urus pekerjaan saya setengah mati, kenapa saya harus beramah-tamah? Kenapa saya harus datang ke gereja kalau saya bisa online? Church for the City menantang saya dan saudara untuk diingatkan kembali
Bahwa Tuhan menaruh kita di kota ini untuk kita itu menjadi berkat bagi kota ini. Gereja ini harusnya menjadi berkat bagi kota ini. Saya dan saudara juga harusnya menjadi berkat. Makanya church in the city terlebih dahulu yang dibicarakan. Karena bicara tentang ingat kita itu punya identitas, yaitu apa? Khotbah minggu lalu? Apa identitas kita? Saya pulang saya ngomong ke Pak Jenny, papi orang lupa semua loh khotbah minggu lalu. Identitas kita apa minggu lalu dibilang? Terang, menjadi terang. Terang itu identitas dibilangnya. Sudah jadi terang, baru kita keluar nih. Tapi Pak Jenny juga mengingatkan kita di dalam khotbah Rabu bahwa itu bukan urutan 1-2, tapi sebenarnya terintegrasi. Kalau sudah jadi terang maka pasti jadi berkat. Tidak bisa menahan saudara. Saudara tadi waktu lagu yang dinyanyikan itu, bridge-nya kayaknya ya. Apa tadi bridge-nya? Kami tahu hatimu. Iya, kami tahu hatimu ada di kota kami. Itu saya langsung tiba-tiba kayak orang falling in love dong. Hati saya langsung berdebar, hangat. Wow, kami ada di hatimu Tuhan. Kami ada di hatimu. Saudara dengan mengetahui, mengimani, meyakini hal ini. Seharusnya membuat saya dan saudara menjadi orang yang apa? Yang terus mau bergerak. Yang tidak pasif. Yang terus mau menjalankan panggilan ini. Yang terus mau memberi kontribusi bagi kota ini. Yang terus mau menjadi bagian daripada kota ini. Saya dan saudara mungkin melakukan hal yang kecil. Tadi di KU1 juga saya bilang, hal yang kecil kita lakukan, maka yang bisa kita lakukan hal kecil, lakukanlah. Ingat saya dan saudara punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang akbar, punya Tuhan yang maha kuasa. Jangan pusing dengan hal kecil yang kita lakukan. Karena ketika Tuhan menemukan kita melakukan dengan setia hal-hal kecil ini, Tuhan yang besar itu dapat melakukan menjadi sesuatu yang besar dan mendobrak segala sesuatu. Tuhan punya cara. Tuhan cuma minta kita apa? Belajar setia. Belajar lakoni firmanku. Belajar jalani apa yang kuperintahkan. Jangan nyaman saudara. Jangan nyaman, engkau pegawai. Engkau adalah seorang wiraswastawan. Seorang wiraswasta. Engkau seorang pengusaha. Apapun itu saudara. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ya karena frame-nya yang saya dan saudara ada di dalamnya itu frame anugerah. Frame keselamatan. Frame yang datang dari Tuhan. Nah kalau kita sudah berada dan menerima kasih karunia dan anugerah itu, jangan takut. Makanya ketika Tuhan suruh kita move, ketika Tuhan suruh kita bergerak, ketika Tuhan suruh kita mendatangkan kesejahteraan, itu penyertaannya ada. Lingkupnya ada, naungannya nyata. Bukan kita bergerak sendiri loh, enggak. Makanya yang memberi perintah ini adalah Nabi Allah, bukan Nabi palsu. Ya Nabi palsu itu kan sebelumnya ngocehnya banyak, Hananya itu ngoceh aja terus gitu. Ya, terus ada Nabi lain ngoceh aja. Bahkan sampai terakhir Tuhan bilang ketika ada kesejahteraan, ketika ada pembebasan kalian dan keturunanmu itu gak main-main loh. Yang lakonin siapa? Keturunanmu akan rasakan. Tidak akan rasakan saudara. Bayangin. Saya pikir ini perjanjian lama ini keras. Tapi real saudara. Selalu berbicara gini. Ketika ada kejahatan misalnya misalnya ada yang menyembunyikan sesuatu. Ya lalu dihukum. Itu dibilang keturunannya kemudian mengalami juga. Wow berdampak besar sekali saudara. Ya. Skenario yang kita baca. Yang ditulis di dalam Yeremia. Itu satu skenario yang di luar nalar manusia. Karena kita berada dalam sebuah kota pembuangan. Sebuah situasi yang tidak biasa-biasa. Satu situasi yang tidak nyaman. Tapi kok perintah itu untuk membuat kita harus mensejahterakan kota di mana kamu aku buang. Karena ada kalimat terakhir yang dikatakan begini. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau engkau bersungguh-sungguh bekerja, kalau engkau bersungguh-sungguh menyatakan imanmu, kalau engkau bersungguh-sungguh
memuliakan aku dalam hidupmu, dalam dunia kerjamu, dalam keluargamu. Maka itu tidak hanya berdampak kepada kota di mana engkau ada, tapi itu juga akan berdampak luar biasa bagi hidupmu. Bagi kesejahteraanmu, ada berkat yang berlimpah. Wah, kalau dibilang berkat berlimpah kok kayaknya diiming-iming ya. Tapi ini kenyataan, saudara. Dan saudara jangan berpikir berkat itu selalu uang. Berkat itu damai sejahtera. Berkat itu bernilai kekal. Nah, makanya kita perlu kuat di dalamnya. Supaya gereja GKA Sion Denpasar, gereja GKA Sion Semeru, gereja GKA Sion Istana Regensi, Pos PI Singaraja, Pos PI Karyasari, Pos PI Pupuan, Perintisan Tabanan, ECS, semuanya dapat dipakai menjadi berkat. Berdampak. Bukan karena orang bilang, gereja Sion itu gerejanya gede ya, gerejanya bagus ya, gerejanya banyak. Bukan. Oh, kamu dari mana? Gereja mana? GKA Sion. Oh, GKA Sion. Oh, oke. Wah, saya kenal loh si itu orangnya baik ya, orangnya begini ya. Oh ya, tentunya dia berharap waktu dia bilang si A baik, dia berharap juga kamu baik gitu loh artinya gitu. Karena dia sudah bertemu berapa kali sama orang GKA Sion dan dia merasa GKA Sion ini bagus. Baik, orang-orang di dalamnya cukup bertanggung jawab. Kalau dari diakonia ada bantuan yang luar biasa, kalau dari ada kematian, ada gerakan yang wow gitu ya. Sampai ada orang yang pernah bilang kan penginjil Antoni juga pernah menceritakan kan melalui mimbar. Jadi karena ada yang bilang wah kalau GKA Sion hamba Tuhan bisa hadir 3 hari ibadah penghiburan ada terus hamba Tuhan. Kalau di gereja lain mah enggak. Nanti pas tugas aja dia datang. Habis itu bahkan langsung pulang. Kalau di sini enggak, masih ngobrol, masih begini, masih begitu. Ya mungkin dampak-dampak itu terasa saudara. Tapi kalau cuma dampak yang bersifat layanan tanpa Kristus di dalamnya. Itu akan hanya jadi cerita dongeng. Tapi pikirkanlah kalau itu dilakukan dengan ketulusan hati. Dengan ingatan bahwa engkau dan saya adalah murid Kristus. Yang memang harus mengerjakan keselamatan kita dalam berbagai segi hidup kita. Tanpa harus ada pamrih. Tanpa harus ada imbalan. Karena kita sudah berada di dalam frame yang namanya frame yang namanya anugerah. Yes. Wah, ini kayak lupa gitu ya. Tolong bilang kiri kanan frame anugerah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengerjakan bagian kita dengan baik. Seperti halnya yang telah difirmankan. Menjadikan gereja ini menjadi gereja yang menjadi berkat bagi kota ini. Menjadi gereja yang berdampak. Menjadi gereja yang memberi damai sejahtera. Menjadi gereja yang mensejahterakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya senang ya, gereja kita bukan gereja yang pasif. Gereja kita gereja yang cukup aktif di dalam melakukan berbagai hal. Ya bukan saja misi. Misi itu bukan tentang saya bercerita tentang Yesus. Tapi saya menghidupi Yesus dalam diri saya. Itu misi saudara. Kalau saudara bercerita aja satu waktu. Kalau saudara hidupnya gak benar. Orang bilang cerita saudara itu apa? Omong kosong. Orang Kristen itu omong kosong banyak. Banyak omongnya. Tapi kalau misi yang saudara boleh punya frame yang sama dengan saya. Misi adalah hidup saudara yang bercerita tentang Kristus. Maka saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, karena hidup saudara sudah bercerita. Hingga ketika saudara memperkatakan apapun, pasti ceritanya Yesus. Kaitannya ke sana, maksudnya bukan Yesus, maaf. Kaitannya kepada apa? Kebenaran, gitu loh. Jadi jangan salah kaprah ya. Mari saudara, kita boleh menjadi berkat, kita menjadi orang yang produktivitas, yang memberi hidup kita, yang berkontribusi. Karena saya dan saudara telah menerima yang namanya kebaikan dan anugerah itu. Kiranya Tuhan Yesus boleh menolong kita, memampukan setiap kita untuk mengerjakan keselamatannya dengan baik dan menjadikan gereja ini menjadi berkat bagi kota, menjadikan saya dan saudara juga menjadi berkat bagi kota. Ingat, saya dan saudara ada di pulau ini. Kalau saudara berlibur, saudara kembali ke kota saudara, ingat, Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan mau kita maksimal dalam segala segi hidup yang kita jalani. Jangan jadi orang yang
yang KW-KW saudara, yang tidak ada kualitas, yang remah, yang kalau ditiup pergi remah itu. Tapi jadilah bangunan yang kuat supaya kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saya minta teman-teman memainkan lagu firman tadi. Sambil saya mau mengajak kita berteduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, izinkanlah hati saudara mendengar apa yang Tuhan sedang bicara kepada saudara. Coba saudara membayangkan ada buku catatan di tangan saudara. Ada pena di tangan kanan saudara atau tangan kiri saudara. Kalau diminta saudara untuk mencatat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang saudara telah terima. Ada berapa nomor yang akan saudara catat? Ada berapa banyak kebaikan yang saudara telah terima? Ketika berbicara tentang hubunganmu dengan Tuhan, ada berapa banyak berkat yang saudara telah terima? Balik catatan saudara. Di atas tertulis, lakukan kepada yang lain. Ada berapa nomor yang saudara bisa catat? Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Atau jangan-jangan lembaran di baliknya itu masih kosong. Saudara, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah berkat Tuhan. Hidup saya dan saudara bukan lagi tentang kita sendiri, tetapi hidup ini tentang Tuhan. Gereja ini adalah gereja milik Tuhan. Saya dan saudara berada di dalamnya. Kita telah diberikan identitas oleh Allah sebagai anak Allah. Sekarang Allah mau keluar, pergi. Jadi berkat bagi kota ini. Church for the city. Ketika engkau sudah menunjukkan identitasmu, maka engkau dan saya harus keluar, bergerak, menyatakan kepada dunia. Kami adalah gereja Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah berada di dalam frame anugerah. Kami adalah orang-orang yang telah berada di dalam frame keselamatan. Bapa yang baik, berkatilah kami. Bapa yang baik, tolonglah kami. Terima kasih untuk kekayaan yang kami peroleh dari kota ini. Terima kasih untuk kesempatan bekerja yang kami peroleh dari kota ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama dalam kehidupan bergereja di pulau ini, di kota ini. Terima kasih kalau kami diingatkan. Kami hadir di kota ini bukan karena kami berpikir kami mau dan kami bisa. Tapi sesungguhnya semua dalam pantauan mata kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Agar kami dapat mengerjakan bagian kami dengan baik. Gereja ini bisa hadir benar-benar untuk kota ini. Menjadi berkat. Dan ikut mengambil bagian dalam mensejahterakan kota ini. Memberi pengaruh bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dalam nama-Mu Yesus.